Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Seketika itu malaikat mengatakan, "Ini hari kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-2. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri." Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya." Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut sejenak saja, untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah semerbak aroma mis terwangi yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad nomor 18557. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa ini dikenal sebagai sakaratul maut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dengan tidurnya." Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Quran Surat Qaf ayat 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq atau perkara yang benar adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakni dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Ayat berikutnya, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang dapat menyembuhkan?" Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaubat betis kiri dengan betis kanan,
dan kepada Robmulah pada hari itu kamu dihalau. Surat Al-Qiyamah ayat 26-30. Syekh Sa'di menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taroki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itulah Allah berfirman, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang akan menyembuhkan? Artinya, siapa yang akan meruhyahnya dari kata ruqyah. Pasalnya, mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Namun, qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraannya jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat tersebut, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut, salah satunya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia bercerita, menjelang ajal menjemput, menjelang ajal menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala kondisi Nabi makin memburuk, Fatimah berkata, alangkah berat penderitaanmu ayahku. Beliau menjawab, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya, sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah dan penderitaan yang terjadi selama pencabutan nyawa akan dialami setiap makhluk. Dalil penguatnya keumuman firman Allah, setiap jiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Dalilnya hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan, dengan ridho Allah untuknya. Secara tegas dalam kitabnya, Allah mengatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut,
dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Fussilat ayat 30. Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan janganlah bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, atau agama, sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu. Mereka, para malaikat, memberi kabar gembira berupa sirnanya kejelekan dan turunnya kebaikan. Kemudian Ibnu Katsir menukil perkataan Zaid bin Aslam, kabar gembira yang akan terjadi pada saat kematian, di alam kubur, dan pada hari kebangkitan. Firman-Nya, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Maksudnya para malaikat berkata kepada orang-orang beriman, ketika aku tercabut nyawanya, kami adalah kawan-kawan kalian di dunia. Dengan meluruskan, memberi kemudahan, dan menjaga kalian atas perintah Allah. Demikian juga kami bersama kalian di akhirat, dengan menenangkan keterasinganmu di alam kubur. Ditiupkan sangkakala dan kami akan mengamankan kalian pada hari kebangkitan. Penghimpunan, kami akan membalasi kalian dengan sirotol mustaqim dan mengantarkan kalian menuju kenikmatan surga. Dalam ayat lain, Allah mengabarkan kondisi kematian orang mukmin dalam keadaan baik dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, keselamatan, sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Surat An-Nahl ayat 32. Syekh Asy-Syinkiti mengatakan, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah Rabb-Nya mereka dan menjauhi larangannya akan diwafatkan para malaikat, yaitu dengan mencabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan thayyibin atau baik, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Ini menurut tafsiran yang paling sahih. Juga memberi kabar gembira berupa surga dan menyambangi mereka dengan salam. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita saat sakaratul maut? Kondisi umum, proses pencabutan nyawa seorang mukmin mudah dan ringan. Namun, kadang-kadang derita sakaratul maut juga mendera sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami Rasulullah. Rasulullah merasakan pedihnya sakaratul maut, seperti diungkapkan Bukhari dalam hadis Aisyah di atas. Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakaratul maut yang menimpa para nabi maka mengandung manfaat. Yang pertama, supaya orang-orang mengetahui
kadar sakitnya kematian dan sakaratul maut tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, tidak ada gerakan atau keguncangan. Terlihat ruh keluar dengan mudah, sehingga ia berpikir perkara ini atau sakaratul maut itu ringan. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayit secara mutlak, berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur, kecuali orang yang mati syahid. Yang kedua, mungkin akan terbesit di benak sebagian orang, mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini, padahal Allah mampu meringankannya bagi mereka? Jawabnya, bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin mirip dengan mereka, seperti dikatakan Nabi kita. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat, sebab kepedihan itu adalah hukuman bagi mereka dan sanksi untuk kejahatan mereka, maka tidak bisa disamakan. Sedangkan orang kafir, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah, ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakaratul maut orang kafir atau orang yang jahat dengan sabdanya, sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat lain yang jahat, jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang, kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya, dan berkata, "Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Maka ia pencabut ruhnya, layaknya mencabut safut atau penggerek yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Secara eksplisit Al-Quran telah menjelaskan bahwa para malaikat akan memberi kabar buruk kepada orang kafir dengan siksaan. Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkan nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarlah nyawamu." Pasalnya, orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai neraka jahim, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya, tidak mau taat dan enggan untuk keluar. Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Seketika itu malaikat mengatakan, "Ini hari kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar,
dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Artinya, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur karena mendustakan Allah dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada para rasulnya. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir minta dikembalikan agar bisa masuk Islam, sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun, sudah tentu permintaan mereka tidak akan dikabulkan. Allah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robbi, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sesekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 99-100. Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan di dunia, meski sejenak saja, untuk menjadi insan muslim yang soleh. Namun, kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi, persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.